Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Valinah Yarinisa dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai cyberkondria. Apakah yang dimaksud dengan cyberkondria? Yuk kita pelajari sama-sama melalui MOOC pertemuan kali ini. Nah, cyberkondria ini adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika seseorang memiliki pikiran berlebih atas kondisi kesehatan mereka, lalu mereka mencari informasi atau surfing di internet mengenai gejala suatu penyakit dan berujung pada mendiagnosa diri sendiri. Nah, ini sungguh berbahaya ya, apalagi di era teknologi sekarang. Bicara soal serba-serbi cyberkondria, sebenarnya ini berawal dari kecemasan terhadap kesehatan yang difasilitasi oleh adanya teknologi yang lebih canggih ya, sehingga masyarakat dapat menggali informasi kesehatan melalui platform online dan juga konsultasi melalui online. Sayangnya, belum tentu informasi atau website tersebut valid, sehingga boleh jadi kita menerima konsultasi dari orang yang bukan merupakan tenaga profesional. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, jadi akses informasi kesehatan online sebenarnya memiliki manfaat potensial selama dapat mendidik ya orang menjadi tahu ya, dapat mendidik orang mengenai sifat atau karakteristik, penyebab, pencegahan, dan pengobatan terhadap kondisi kesehatan tertentu. Namun, bagi beberapa orang yang tertekan dan cemas dengan kesehatannya, internet dapat diakses untuk tujuan mendiagnosis diri atau mendapatkan kepastian akan berujung pada bahaya. Nah, distres dan kecemasan ini akan berdampak pada kecemasan kesehatannya dan akan menjadi motivator utama untuk terus mencari informasi kesehatan secara online. Akhirnya apa? Seseorang akan mencari informasi kesehatan secara online tanpa adanya kecemasan yang signifikan. Nah, ini dapat menjadi awal dari kemunculan kecemasan terhadap kesehatan. Jadi gini ya, mencari informasi kesehatan secara online tanpa adanya kecemasan yang signifikan dapat menjadi awal dari kemunculan kecemasan berikutnya kalau tidak mendapatkan informasi yang valid. Nah, berikutnya kita akan sama-sama belajar mengenai apa saja sih ciri-ciri dari cyberkondria. Yang pertama adalah intensitas atau keinginan individu untuk mengecek informasi kesehatan melalui website untuk berupaya menenangkan dirinya. Jadi, to get relief from anxiety, untuk menyelesaikan kecemasannya dengan terus mencari informasi mengenai kesehatan yang tertentu, kesehatan spesifik ya. Kemudian misalnya ada seseorang memiliki gejala misalnya mual, kemudian terus-menerus sakit perut, kemudian sakit kepala, dan semua diagnosa tersebut dicari melalui Google, kemudian berujung pada diagnosa sebuah penyakit. Padahal kan belum tentu, tapi individu tersebut mempercayainya dan semakin terus mencari informasi melalui internet. Yang kedua adalah ketika seseorang mencari informasi di internet, sebenarnya individu memiliki kemampuan untuk merekam apa yang mereka lihat. Akhirnya apa? Bayang-bayang informasi mengenai penyakit tertentu terekam dalam memori kita dan akan terus-menerus diingat dan menimbulkan kecemasan yang baru. Selanjutnya, yang ketiga adalah sayangnya orang-orang dengan kondisi ini cenderung tidak mau menuju ke tenaga profesional, tidak mau ke dokter. Maunya apa? Maunya mencari informasi di internet yang cenderung memuaskan atau memvalidasi kecemasan mereka, dan kemudian apa? Akan semakin menyesatkan ya, karena dia mempercayai sesuatu yang belum tentu benar. Dan ini yang berbahaya dan harus sangat kita hindari. Nah, beberapa simptoms dari cyberkondria ini kalau boleh disimpulkan adalah yang pertama, fokus on the worst case scenario. Jadi, kecenderungan individu untuk fokus pada skenario terburuk dari sebuah kejadian. Akhirnya apa? Akhirnya makin cemas. Kemudian kalaupun ingin ke dokter, dia akan terus-menerus bertanya sesuatu yang sudah ditanyakan sebelumnya kepada dokternya. Sehingga apa? Dan akhirnya apa? Memunculkan ketidaknyamanan ya antara dokter dan pasien yang memiliki cyberkondria ini. Dan akhirnya mengambil seluruh hidup kita, akhirnya fokus ke penyakit itu saja. Padahal selalu ada alternatifnya kan?
atau belum jadi benar, tapi kita sudah terlanjur believe, sudah terlanjur percaya dengan itu, dan akhirnya akan semakin memperparah kondisi kita. Ada beberapa upaya nih teman-teman yang bisa kita lakukan sebagai cara untuk menanggulangi perilaku cyberkondria. Yang pertama adalah hindari perasaan cemas berlebih. Dengan cara apa? Kita bisa melakukan self-help ya, bisa melakukan mindfulness, kemudian mengingat hal-hal baik, berprasangka baik terhadap takdirnya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwa tidak semua informasi di internet adalah valid, sehingga kita perlu memilah situs atau website apa nih yang sebenarnya valid, yang sebenarnya reliable untuk kita gali informasi. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan profesional. Jangan menunda untuk ke dokter atau ke psikolog, karena apa? Mereka adalah tenaga profesional yang memiliki keilmuan untuk menjawab segala kegelisahan, baik permasalahan fisik maupun permasalahan psikologis. Yang keempat adalah batasi waktu penggunaan internet. Ingat, jangan sampai waktu kita lebih lama habis untuk surfing di internet daripada aktivitas sehari-hari dalam kehidupan nyata kita. Ya, kalau sampai terjadi ketimpangan seperti itu, jangan-jangan hidup kita dikendalikan oleh mesin ya. Justru harusnya kita yang mengendalikan mesin tersebut. Nah, itu ya teman-teman, anomali dari berkembangnya teknologi. Nah, sebagai tenaga profesional, kita juga punya cara ya untuk membantu pola pikir orang-orang yang mengalami cyberkondria ini. Yang pertama, kita bisa menyampaikan kekhawatiran terhadap perilaku individu dengan non-judgmental ya, dengan hati-hati juga. Sampaikan bahwa kita empati, kita khawatir dengan kondisinya. Kemudian, yang kedua adalah dukung kecurigaan dengan fakta. Artinya seperti ini, setelah kita bisa menggali sebenarnya apa sih yang ditakutkan oleh teman kita, coba timpali dengan fakta. Apakah benar demikian? Kemudian yang ketiga adalah memberikan komentar yang berempati dan menyelamatkan kondisi mental individu tersebut. Kemudian yang keempat adalah hindari pemeriksaan untuk mengungkap perasaan dan motivasi yang mendasari pasien untuk meminimalkan gangguan pertahanan emosional yang penting bagi fungsinya. Kita harus yakinkan klien bahwa hanya mereka yang perlu tahu, yang akan diberitahu tentang kecurigaan penyakit tersebut. Artinya apa? Tidak perlu semua orang diberitahu, karena belum tentu benar. Pastikan juga asisten psikolog atau asisten dari tenaga profesional ini menunjukkan penerimaan berkelanjutan ya terhadap pasien sebagai orang yang layak mendapatkan bantuan. Dan yang terakhir adalah kita bisa menyarankan bantuan psikiater apabila ternyata permasalahan cyberkondria ini benar-benar berefek pada tubuhnya dan mengharuskan pasien untuk minum obat. Karena psikolog hanya bisa memberikan terapi perilaku, untuk terapi obat kita harus konsultasi bersama psikiater. Baik, itulah sekilas mengenai cyberkondria dan cara menanganinya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perilaku cyberkondria. Dan kalaupun teman-teman yang ada di sini sudah ada ciri-ciri atau indikasi yang mengarah ke sana, kita bisa tarik atau cegah supaya tidak terjadi menjadi lebih parah lagi. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.